Apa itu teori classical condition menurut Ivan Pavlov dan seperti apa penjelasannya? Simak berikut ini. Pernah nggak kamu ngiler membayangkan makanan yang kamu idam-idamkan? Seperti bakso aci, kepiting, dan sate. Dalam psikologi, kamu sudah mengalami pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik atau classical conditioning akan kita pelajari sama-sama. Menurut psikologi, pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini kalau kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita, dan pengkondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing, di mana pada eksperimen pertama, Pavlov memberikan makanan kepada anjing tersebut, dan respon yang diberikan anjing tersebut yaitu mengeluarkan air liur. Pada eksperimen kedua, Pavlov kemudian membunyikan bel tetapi tidak memberikan makanan, dan respon yang diberikan oleh anjing tersebut yaitu dia tidak mengeluarkan air liur. Pada eksperimen ketiga, Pavlov terlebih dahulu membunyikan bel, kemudian memberikan makanan kepada anjing tersebut, dan respon yang diberikan oleh anjing tersebut, dia mengeluarkan air liur. Pada eksperimen terakhir, Pavlov hanya membunyikan bel saja tetapi tidak memberikan makanan. Tapi respon yang diberikan oleh anjing tersebut, dia tetap mengeluarkan air liur. Makanan adalah rangsangan wajar, sedang lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syaraf atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut dengan refleks bersyarat atau conditioned response. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid ikut ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon atau reaksinya mendudukkan orang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan.